Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah akuntansi manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul keputusan investasi modal yang kami ambil dari buku referensi yang diterbitkan oleh Salemba 4 pada bab 11. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama ada Vika Sintian Belasari dengan NIM 211052. Yang kedua ada Windy Cahaya Putri dengan NIM 211053. Yang ketiga ada Mulia Eka Putri dengan NIM 21055. Dan yang terakhir ada Daniel Herjuna Saputra dengan NIM 211057. Pada bab 11, keputusan investasi modal ini dilatar belakangi oleh keputusan untuk memiliki komitmen jangka panjang, merupakan contoh keputusan investasi modal atau capital investment decision. Perolehan aset jangka panjang biasanya melibatkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, yang seringkali disebut dengan pengeluaran modal atau capital outlay. Estimasi arus kas proyek dan penggunaan arus kas untuk menilai suatu kelayakan proyek merupakan langkah penting dalam pembuatan keputusan investasi modal. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berkaitan dengan perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan, pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk pemilihan aset jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang dan secara simultan mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa depan. Maka, hal tersebut merupakan salah satu di antara berbagai keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer, karena keputusan investasi modal yang buruk akan dapat menimbulkan terjadinya bencana. Proses pembuatan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Terdapat dua jenis proyek penganggaran modal yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu proyek independen atau independent project, adalah proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Sebagai contoh, manajer departemen pemasaran, penelitian, dan pengembangan secara bersama-sama mengusulkan tambahan suatu lini produk yang memerlukan sumber daya besar untuk kebutuhan modal kerja dan peralatan. Demikian pula, keputusan perusahaan untuk membangun suatu pabrik baru juga merupakan contoh mengenai keputusan investasi proyek independen. Yang kedua yaitu proyek penganggaran modal yang mensyaratkan perusahaan untuk memilih salah satu di antara alternatif yang saling meniadakan yang menyediakan jasa dasar yang serupa. Penerimaan salah satu opsi atau pilihan akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Jadi, proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutually exclusive project adalah proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan berencana untuk mengotomatisasi pabriknya di suatu kota. Pada saat itu, perusahaan dihadapkan dengan pilihan untuk meneruskan operasi produksi manualnya atau menggantinya dengan sistem operasi otomatisasi. Apabila terdapat 3 sistem terotomatisasi yang berbeda dipertimbangkan, misalnya sistem A, sistem B, dan sistem C, maka akan terdapat 4 alternatif, yaitu sistem yang ada sekarang berubah 3 sistem baru yang potensial. Apabila salah satu sistem harus dipilih, maka sistem lainnya akan ditolak. Hal tersebut merupakan contoh proyek yang bersifat saling meniadakan. Model-model non-diskonto A atau yang pertama yaitu metode periode pengembalian. Salah satu jenis model non-diskonto adalah metode periode pengembalian atau payback period. Metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Sebagai contoh, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga 160 juta rupiah. Arus kas bersih atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang dihasilkan oleh penggunaan peralatan tersebut adalah sebesar 80 juta rupiah per tahun. Jadi, periode pengembaliannya adalah selama 2 tahun. Dengan perhitungan 160 juta rupiah dibagi 80 juta rupiah sama dengan 2 tahun. Apabila arus kas suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka kalian dapat menggunakan rumus berikut ini untuk menghitung periode pengembalian.
yaitu periode pengembalian sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Apabila arus kas tidak sama jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan cara menambahkan arus kas tahunan sampai pada waktu ketika investasi awal dapat diperoleh kembali. Apabila pembagian untuk setiap tahun diperlukan, maka diasumsikan bahwa jumlah arus kas yang terjadi adalah merata setiap tahun. Salah satu cara untuk menggunakan metode periode pengembalian adalah dengan menetapkan periode pengembalian maksimum untuk seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang melewati batas periode yang diterapkan. Singkatnya, metode periode pengembalian memberikan informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. 2. Membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. 3. Membantu mengendalikan risiko keuangan. 4. Membantu pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Metode tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return merupakan model non-diskonto kedua yang lazim digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba, bukan arus kas proyek. Tingkat masih dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Cara perhitungan laba bersih dan arus kas dapat dirumuskan dalam suatu formula sederhana sebagai berikut. AK sama dengan LB plus D atau LB sama dengan AK min D. Keterangan: AK sama dengan arus kas, LB sama dengan laba bersih, dan D sama dengan depresiasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau sebagai investasi rata-rata. Sebagai contoh, I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa, dan diasumsikan bahwa investasi dikonsumsi secara merata. Kasasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan I plus S dibagi 2. Model diskonto. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu uang dan memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk, dan arus kas keluar. A. Metode NPV atau Net Present Value. Metode NPV atau Net Present Value atau nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Persamaan satu berikut ini dapat menjelaskan tentang definisi NPV. NPV sama dengan sigma CIFT dibagi 1 plus I pangkat T min sigma COFT dibagi 1 plus I pangkat T atau sigma CIFT kali DFT min sigma COFT dikali DFT. Keterangan: CIFT adalah arus kas masuk yang diterima dalam periode T dengan T sama dengan 1 bla 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 N. COFT adalah arus kas keluar yang dikeluarkan dalam periode T dengan T sama dengan 1 bla 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 N. I adalah tingkat pengembalian yang diperlukan. T adalah periode waktu. DFT sama dengan adalah I min dibagi 1 plus I pangkat T sama dengan faktor diskonto. NPV digunakan untuk mengukur kinerja atau kelayakan suatu. Apabila NPV suatu proyek adalah positif, hal itu berarti terjadi peningkatan kekayaan bagi suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa besarnya nilai positif. NPV mengukur terjadinya peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Dalam menggunakan metode NPG, tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required rate of return harus didefinisikan. Tingkat pengembalian yang disyaratkan merupakan tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Tingkat pengembalian minimum yang diterima juga
disebut sebagai tingkat diskonto atau diskon rate, hardly rate, dan biaya modal atau cost of capital. Apabila NPV suatu proyek adalah positif, hal tersebut menandakan bahwa 1. Investasi awal telah tertutup. 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah berhasil dipenuhi. 3. Tingkat pengembalian yang melebihi tier 1 dan 2 telah diterima. B. Metode IRR atau Internal Rate of Return. IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV proyek sama dengan 0. Persamaan dua berikut ini dapat digunakan untuk menentukan IRR proyek. 1 sama dengan sigma CF 1/1 plus I pangkat 1. Keterangan T sama dengan 1. Sisi kanan persamaan merupakan nilai sekarang dari arus kas sama depan dan sisi kirinya merupakan investasi. Apabila data I, CF, dan T diketahui, maka IRR akan dapat diketahui dengan menggunakan cara coba-coba atau trial error. Pasca audit proyek modal. Salah satu elemen kunci dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut sebagai pasca audit atau post audit. Pasca audit membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasi sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan apabila diperlukan. A. Keputusan awal proyek. Dalam perusahaan tentu akan terjadi suatu permasalahan, tak terkecuali dalam proses produksi ataupun pemasarannya. Saat terjadi permasalahan, manajer harus mampu membuat keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebelum memutuskan sesuatu, perusahaan perlu untuk menganalisis pasca audit dari rekomendasi-rekomendasi perbaikan terlebih dahulu. B. Evaluasi setelah proyek berjalan. Setelah melakukan analisis atau pasca audit dan mengambil keputusan, selanjutnya perusahaan melakukan evaluasi terhadap proyek yang sedang berjalan tersebut. C. Manfaat pasca audit. 1. Dengan mengevaluasi profitabilitas pasca audit menjamin bahwa sumber daya digunakan secara bijaksana. Jika proyek modal tersebut dijalankan, perusahaan memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. 2. Dampaknya terhadap perilaku manajer. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Proyek-proyek saling meniadakan. Kebanyakan keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek-proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutual eksklusif. A. Perbandingan NPV dan IRR. 1. NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sementara metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Penginvestasian kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya ketika membandingkan proyek-proyek yang saling meniadakan. 2. Metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sementara metode IRR mengukur profitabilitas dengan nilai relatif. Oleh karena NPV mengukur dampak proyek yang saling meniadakan,
berdasarkan nilai perusahaan, maka pemilihan suatu proyek berdasarkan NPF yang terbesar adalah konsisten dengan tujuan memaksimalisasi kesejahteraan pemegang saham. Di pihak lain, IRR tidak konsisten dalam menghasilkan pilihan yang memaksimalkan kesejahteraan. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan arus kas merupakan langkah kritis dalam suatu proses investasi modal. Kesalahan yang estimasi dapat mengakibatkan keputusan yang keliru tanpa memperhatikan model keputusan yang digunakan. Ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas, yaitu yang pertama peramalan pendapatan biaya dan pengeluaran modal. Yang kedua, penyesuaian arus kas bruto terhadap pengaruh inflasi dan pajak. A. Penyesuaian peramalan terhadap inflasi. Dalam suatu lingkungan yang mengalami inflasi, pasar keuangan akan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, biaya modal terdiri atas dua unsur berikut ini. Yang pertama, tingkat real. Yang kedua, unsur inflasi, yaitu investor meminta bayaran lebih sebagai kompensasi atas hilangnya dia beli rupiah atau mata yang uang lokal. Apabila tingkat pengembalian yang disyaratkan pada biaya modal yang digunakan dalam analisis investasi modal mencerminkan adanya komponen inflasi ketika dilakukan analisis NPV. Maka inflasi juga harus dipertimbangkan dalam memprediksi arus kas operasi. Apabila arus kas operasi tidak disesuaikan dengan mempertimbangkan inflasi, maka akan dihasilkan keputusan yang keliru. B. Konversi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aset proyek. Yang kedua, arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan dengan pengaruh pajak disebut arus kas keluar bersih dan arus kas masuk bersih. Arus kas bersih tersebut mencakup pendapatan, biaya operasi, dan implikasi pajak yang relevan. Hal-hal tersebut merupakan masukan yang penting dalam pembuatan keputusan investasi modal. Biaya bruto proyek terdiri atas beberapa hal seperti biaya tanah, biaya peralatan, termasuk transportasi dan instalasi pajak atas keuntungan penjualan aset, dan kenaikan modal kerja. Arus kas masuk yang terjadi pada waktu awal proyek meliputi penghematan pajak dari penjualan aset, kas dari penjualan aset, dan keuntungan pajak lainnya. Investasi bersih dapat ditentukan dengan menghitung penerimaan bersih dari penjualan mesin lama dan mengurangkan penerimaan tersebut dari biaya perolehan mesin baru. Penerimaan bersih ditentukan dengan memperhitungkan dampak pajak terhadap penjualan dan penyesuaian terhadap penerimaan bruto yang terjadi. Dampak pajak dapat dinilai dengan mengurangkan nilai buku dari harga jual. Apabila selisihnya positif, maka perusahaan mengalami keuntungan dan akan terkena pajak. Uang yang diterima dari penjualan akan dikurangi dengan sejumlah. Di pihak lain, apabila selisihnya negatif, perusahaan akan mengalami kerugian non-kas. Kerugian non-kas ini memiliki implikasi terhadap kas. Kerugian tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan dan sebagai akibatnya dapat melindungi pendapatan kena pajak sehingga pajak dapat dihemat. Jadi, kerugian menghasilkan arus kas masuk yang sama dengan pajak yang dihemat. Jika proyek menghasilkan pendapatan, maka sumber utama arus kas adalah dari aktivitas operasional. Arus kas masuk operasional dapat diperkirakan dari laporan laba rugi proyek. Arus maka setelah pajak tahunan merupakan jumlah dari laba proyek setelah pajak dan biaya non-kas. Jika dinyatakan dalam rumus sederhana, maka perhitungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu arus kas setelah pajak sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah dengan biaya non-kas. Keterangannya, AK itu adalah arus kas setelah pajak, LB adalah laba bersih setelah pajak, dan NK adalah biaya non-kas. Kesimpulan, model dasar keputusan investasi modal dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama model non-diskonto, di mana non-discounting model yaitu mengabaikan nilai waktu uang, dan yang kedua model diskonto, di mana discounting model yaitu mempertimbangkan nilai waktu uang secara eksplisit.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.